jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Melania Lilis, salah satu guru dari SMK Negeri 3 Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan saat sekarang ini saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Manado. Mata pelajaran saya adalah ekonomi. Pada hari ini, izinkan saya untuk melakukan proses pembelajaran dengan tema prinsip dan motif ekonomi. Selanjutnya, video pembelajaran. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Mari Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa yang saya bawakan menurut agama kita. Berdoa mulai. Ya, amin. Ya, terima kasih kepada Ede yang telah bawa kita dalam doa. Selanjutnya, Ibu absen ya. Apriani, Hadir Ibu. Asrida, Hadir Bu. Beatrix, Hadir Bu. Berta, Hadir Ibu. Lestari, Hadir Ibu. Elberina, Hadir Ibu. Erikson, Hadir Bu. Gerda. Hadir Ibu. Ya, terima kasih banyak semua hadir hari ini ya. Ya, selanjutnya Ibu sangat berterima kasih sekali karena kalian sudah datang mengikuti pelajaran hari ini. Kesehatan kalian masih terjaga dengan baik tidak? Ya, syukurlah kalau memang seperti itu. Kemudian sebelum pelajaran kita mulai, izinkan Ibu untuk kita membuat kesepakatan kelas kita ya, agar kita boleh menerima pelajaran hari ini dalam keadaan baik, bermanfaat dan berguna untuk masa depan kalian. Dan intinya kalian datang ke sekolah untuk memperoleh pengetahuan bawa pulangnya. Betul tidak? Betul. Apa janjinya? Kesepakatannya apa? Tidak ribut. Tidak ribut, apalagi Tidak boleh bermain. tidak boleh bermain, harus konsentrasi ya. Ya. Agar menerima materinya nanti bisa dengan baik. Kemudian selanjutnya Ibu akan menginformasikan pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, mengidentifikasi alat pemenuh kebutuhan manusia yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kita akan menyaksikan atau video ini, diamati ya. Baik, diamati dipahami.
kita melihat video tadi, ada yang sudah paham atau masih ada bayang-bayang saja tadi tentang pengetahuan kita hari ini? Prinsip ekonomi ada? Masih bayang-bayang atau sudah paham? Ketika kita sudah melihat video tadi itu, di sini Ibu akan menyampaikan 1-2 pertanyaan. Bisa tidak? Bisa, Ibu. Apakah yang kamu ketahui mengenai prinsip ekonomi? Ada yang bisa jawab? Ya, berdiri silakan. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Bestari. Saya akan Bestari. Silakan Bestari. dari Ibu. Yaitu apakah yang kamu ketahui mengenai prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah tindakan untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ya, terima kasih. Sudah dengar jawabannya? Sudah. Pertanyaan nomor 2, siapa yang bisa jawab? Tindakan ekonomi apakah yang pernah kamu lakukan? Ya, silakan Evi. Baik, saya akan menjawab jawaban saya. Contohnya seperti ibu membeli barang dan menawar harga. Ibu membeli barang dan Menawar harga. Itu adalah salah satu tindakan ekonomi. Ya, jelas-jelas di videonya tadi seorang ibu bagaimana dia menggandengkan anaknya untuk belajar, berbelanja di pasar. Kemudian bagaimana cara menawar barang kepada yang produsen, kepada konsumen. Bisa? Bisa. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang berkaitan dengan pilihan atau keputusan seseorang dalam memilih suatu hal. Sebagai contoh, ibu membeli buah di pasar. Terlebih dahulu menawar harga, tindakan ibu termasuk tindakan ekonomi. Sudah dijawab sama Evi tadi. Bagaimana seorang ibu saat dia berbelanja membeli barang, dia harus menawar kepada yang punya barang. Yang punya barang namanya apa? Produsen. Yang membeli? Konsumen. Oke. Ada beberapa tujuan dari tindakan ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Membedakan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Kemudian untuk membedakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Selama ini kalian pernah beli barang yang tidak dibutuhkan atau dibutuhkan? Dibutuhkan ya. Kemudian ketiga, untuk membedakan barang atau jasa yang untuk membedakan kualitas dan harga barang dan jasa agar bisa lebih memprioritaskan kebutuhan hidup. Kemudian prinsip ekonomi. Pengertian prinsip ekonomi adalah tindakan untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Kemudian prinsip ekonomi dapat dilakukan 2 hal, yaitu memastikan hasil yang diperoleh maksimal sesuai dengan yang diharapkan, serta memastikan pengorbanan biaya yang dilakukan telah efisien dan tidak terjadi pemborosan. Nah, kalau sudah dengar pelajaran ini, berarti tidak boleh memberi kebutuhan yang tidak dibutuhkan. Artinya kita belanja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita tidak boleh boros. Kenapa? Kalau kita boros merugikan, ya merugikan. Dan yang merasakan itu adalah pribadi manusia itu sendiri. Bisa? Ya. Kemudian macam-macam prinsip ekonomi. Prinsip konsumen. Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Konsumen hanya akan menggunakan produk tanpa menjual kembali. Paham tidak kalimat ini? Paham. Siapa yang bisa jelas sedikit? Konsumen adalah pihak atau orang yang
Kalau yang penjual tujuannya dia memperoleh keuntungan, betul tidak? Kalau kita membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita, misalnya ibu beli nasi, nah yang makan siapa? Yang punya nasi apa? Yang beli? Yang membeli. Jadi bisa dipahami ini ya, produsen dia tidak akan melakukan hal seperti yang dilakukan oleh konsumen. Kalau konsumen membeli langsung dikonsumsi. Kalau produsen dia beli barang kemudian dia jual ulang. Bisa? Ya. Kemudian yang berikut, prinsip sudah ya. Ya. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan konsumen dalam menerapkan prinsip ekonomi, diantaranya membuat prioritas terhadap barang atau jasa yang akan dibeli dengan memperhatikan manfaatnya terlebih dahulu. Dahulukan kebutuhan pokok, sebab konsumen sebaiknya hanya memilih barang dan jasa yang benar-benar penting dan ia butuhkan saja. Dari konsumen itu dia harus bisa memilih benar-benar barang yang dia butuhkan saja. Tapi kebiasaannya, terutama ibu-ibu, dan ibu pernah alami juga ke pasar. Tujuannya beli ini, beli ini, beli ini, sudah ada dalam bukunya. Tapi sampai di pasar, barang lain yang dibeli. Nah ini ibu harus diubah. Apa yang ibu tujukan untuk beli sesuatu itu yang harus ibu. Untuk apa? Menjaga keadaan ekonomi kita. Jangan sampai dibilang kita pemborosan. Kemudian menghindari gaya hidup boros dan berfoya-foya dengan membeli barang dengan harga yang mampu ia jangkau. Berarti dia harus memperkecilkan pengeluaran uangnya atau sesuaikan keadaan untuk dia belanja agar uang itu tetap baik adanya atau tetap tercapai tujuannya di akhir bulan atau di akhir tahun sesuai dengan program dari seseorang. Kemudian memilih barang dengan kualitas terbaik. Nah ini memilih barang. Saya pernah belanja sendiri? Sudah. Paling di antara yang perempuan bedak, yang laki-laki beli sepatu atau tas. Jangan tergiur dengan harga murah, kualitasnya rendah. Lebih baik beli sekalian mahal, kualitasnya pun juga bertahan lama. Itu. Kemudian melakukan tawar-menawar dalam membeli barang atau jasa untuk mendapatkan harga terbaik. Siapa yang pernah tawar-menawar barang di pasar? Pasti pernah ya? Saya sudah harga 5.000, tawar lagi harga 3.000. Dikasih tidak? Tidak. Pasti tidak dikasih lah. Ya? Sudah harga pas itu 5.000. Perlu gendong dari kebunnya dan lain sebagainya. Ya. Biasa juga ini tawar-menawar ini kaum mama-mama dan ibu sendiri alami. Kalau bapak-bapak itu tidak pernah. Ya. Kemudian yang terakhir, membandingkan pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini kalian sudah pernah alami tidak? Uang yang dikasih sama orang tua seadanya, kemudian banding-bandingkan kalau kalian beli nasi cukup tidak? Pas tidak dengan uang ojek pulang sekolah? Tidak. Pernah tidak? Pernah. Seperti itulah membandingkan jumlah pengeluaran. Ya. Kemudian kita lanjut, prinsip ekonomi produsen sering diartikan sebagai berusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya pembuat, grosir, deklarasir, dan pengejar profesional atau setiap orang atau badan yang berperan dalam penyediaan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudian prinsip ekonomi distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Distributor juga merupakan pihak yang membeli produk dan dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen baik secara langsung ataupun melalui
retailer seperti warung, toko, supermarket. Ini kalau distributor itu dia tidak menjual seperti yang produsen lagi, karena dia sepertinya banyak barang. Ya. Kemudian yang selanjutnya pengertian motif. Ekonomi merupakan keinginan, alasan atau motivasi yang membuat seseorang terdorong melakukan suatu tindakan ekonomi. Beberapa hal diantaranya sebagai berikut: meningkatkan taraf ekonomi atau kekayaan pribadi, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, menaikkan status sosial, mendapatkan kekuasaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menyejahterakan masyarakat. Berikut contoh motif ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang petani bekerja dengan tekun untuk mendapatkan panen besar. Seorang pengusaha menjual barang tren sehingga banyak dibeli konsumen. Seorang pengusaha mempromosikan dengannya di sosial media untuk menjangkau pasar lebih luas. Seorang ayah bekerja keras supaya mampu mengangkat ekonomi keluarganya. Prinsip ekonomi adalah pedoman yang mendasari pemilihan alternatif tertentu dalam tindakan ekonomi. Motif individu. Pada jenis ini, keinginan untuk melakukan kegiatan ekonomi dasari atas dorongan dari dalam diri. Tujuannya yaitu memperbaiki tingkat perekonomian dan juga mensejahterakan kehidupannya. Penjelasan lanjut mengenai kategori motif ekonomi ini adalah sebagai berikut. Motif ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan kelangsungan hidup, dan juga menjaga kemakmuran. Kemakmuran di sini dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana individu mampu memenuhi sebagian besar dari kehidupannya. Contoh motif ekonomi adalah ketika seorang bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang nantinya akan ia gunakan sebagai alat pemenuh kebutuhan. Apabila pendapatan yang ternyata tidak cukup, maka ia akan berusaha memperoleh tambahan dengan cara melakukan kegiatan ekonomi lain. Dorongan yang timbul dengan tujuan memperoleh manfaat merupakan materi bentuk dari upaya seorang dalam mempertahankan kelangsungan hidup secara lebih baik. Contoh motif ekonomi pada kategori ini adalah seorang pedagang pakaian yang berjualan menggunakan segi kualitas, baik harga dan terjangkau. Kategori individu dalam ekonomi adalah penghargaan dari orang lain, namun penghargaan di sini tidak hanya sekadar pujian. Paham ini baik-baik. Kategori individu dalam motif ekonomi adalah penghargaan dari orang lain, namun penghargaan di sini tidak hanya sekedar pujian saja, melainkan peningkatan status sosial di mata masyarakat. Sekian pemaparan materi Ibu pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Pak Ode, silakan bertanya. Alat apa saja yang termasuk kebutuhan manusia? Alat apa saja yang termasuk dalam kebutuhan manusia? Ada yang bisa menjawab? Sudah dengar tadi kan? Ya, Delta, silakan. Seperti air dan udara, manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, dan masak. Manusia juga membutuhkan udara untuk bernafas, sepatu, dan tas. Kedua benda ini dibutuhkan manusia untuk beraktivitas sehari-hari dan juga alat transportasi. Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Kebutuhan alat apa saja yang dibutuhkan oleh manusia sudah dijawab sama Berta, adalah air dan udara. Kenapa? Karena manusia sangat membutuhkan air minum. Manusia juga membutuhkan udara, dan air ini juga selain diminum oleh manusia bisa untuk mandi dan memasak. Siapa yang tidak mandi dari pagi? Kalau kalian mandi pakai apa? Air. Kalau yang tidak mandi berarti tidak ada air. Dan mungkin terbalik juga, ada air malas mandi. Nah ini
alat kebutuhan manusia. Kemudian sepatu dan tas. Kalian ke sekolah pakai sepatu dan tas tidak? Fungsinya untuk apa? Mengisi barang-barang. Ya, mengisi buku, pulpen, pensil dan lain-lain. Sepatu untuk apa? Alas kaki, menghindari kaki kotor, dan keseragaman kita dalam sekelas. Tidak bisa dibandingkan ini yang kaya, yang miskin, ekonominya bagus, baik dan tidak. Itu fungsinya. Kemudian transportasi. Siapa yang jalan kaki dari rumah? Pakai transportasi kan? Ya. Kalau kita pakai transportasi, berarti alat ini juga dibutuhkan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut poin yang selanjutnya, Ibu ingin tanya dulu, apa yang kalian suka dari materi hari ini? Pemaparan materinya juga penyampaian materinya yang sangat jelas. Sukai karena penyampaian materinya sangat jelas. Kemudian apa lagi? Dipahami. Apa lagi? Metode pembelajarannya apa lagi? Tujuan pembelajarannya. Ada kendala tidak? Iya. Kenapa tidak ada kendalanya? Biasanya ada kendala, ya. Tapi kalian jawab tidak ada. Kenapa tidak ada kendala? Alasannya apa? Dari metode sama cara penyampaian. Dari metode, cara penyampaian materinya, kemudian apa lagi? Tujuan materinya apa ya? Ya, tujuan pencapaian kompetensinya tercapai. Apa lagi? Itu saja. Jadi jawabannya tidak ada kendala karena semua tercapai dengan baik. Untuk membukti semua dari jawaban itu, Ibu akan menguji coba memberikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang pertama dengan kelompok. Nanti tes yang berikutnya per individu. Oke, kalau begitu izinkan Ibu untuk membagi soal diskusi kelompok kita hari ini. Dibagi dua kelompok saja ya. Oke, dibagi dua kelompok saja. Kelompok 1, Edison, Nadia, kemudian Beatrice sama Erdelina. Kelompok 2, Laode, Asrida, Gerda sama Adriani. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah, Ibu. Di sana pulangku yang memuja selalu
deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, siapa yang maju pertama? Kelompok dari mana? Kelompok 1, Ibu. Kelompok 1, silakan. Jangan lupa perkenalkan namanya, sekalipun sudah dikenal. Oke, baik. Teman-teman dan ibu guru sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi, yaitu mengapa kita perlu melakukan tindakan ekonomi. 1. Kita perlu melakukan tindakan ekonomi karena adanya kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Selain itu, prinsip ekonomi dan pengorbanan akan memperoleh hasil yang maksimal. 2. Bagaimana hubungan antara tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi? Tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain. Tindakan ekonomi didorong oleh motif ekonomi dan didasari pada prinsip ekonomi. Dengan begitu, kebutuhan ekonomi manusia dapat stabil. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaaf. Ya, itu hasil dari kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Ibu. Sudah? Mau maju juga? Boleh, Bu. Boleh, silakan. Nanti ada yang bertanya tidak ini? Kelompok 2, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan nomor 1, mengapa kita perlu melakukan tindakan ekonomi? Kita perlu melakukan tindakan ekonomi karena adanya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup serta mencapai kesejahteraan. Soal kedua, bagaimana hubungan antara tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi? Pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain karena saling membutuhkan antara satu sama lain. Tindakan ekonomi didorong oleh motif ekonomi dan didasari pada prinsip ekonomi. Dengan begitu, kebutuhan ekonomi manusia dapat stabil. Terima kasih. Bukan. Ya. Terima kasih sudah menjalankan satu tugas yang sangat luar biasa, di mana kalian sudah melakukan diskusi kelompok. Ingat, diskusi kelompok ini hasilnya adalah secara bersama-sama. Ya tidak? Ya. Tapi ibu lihat tadi semuanya bersuara, ya? Semuanya bersuara. Yang moderator atau yang notulen untuk menulis, mendengar suara-suara itu sudah mengenai atau sudah ada kaitannya dengan pertanyaan, sehingga notulennya dia menggabungkan dari satu, maka akan ada hasil dari diskusi tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya kalian merubah posisi duduk dan ibu mengambil lokasi. Kayak ini menyanyi dulu kan, bagaimana ini? Hah? Menyanyi dulu kan? Aram Ibu. Hah? Iya, Ibu. Menyanyi apa? Aram Ya, berdiri. Biar kalian semangat. Silakan pimpin. EB. EB, silakan. 1, 2,
tiga. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Lebih cepat. Arabi, guli 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 ram sam sam. Lebih cepat. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 ram sam sam. Oke, terima kasih. Pasti sudah kembali semangatnya. Ya tidak? Iya. Selanjutnya Ibu akan bagi tes per individual. Ya, dijawab. Lingkari yang benar. Semua sudah dapat soal? Sudah Ibu. Lima nomor ya? Pilihan gandanya 5 nomor. Lingkari jawaban yang benar dan yang tepat. Ada yang sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya, semua sudah? Sudah Ibu. Siapa yang dapat nilainya baik hari ini? Coba angkat tangan dulu. Yang merasa nilainya bagus dari 5 soal. Ini nilai individu ya? Iya Ibu. Nah, angkat tangan. Berta, Waode, siapa lagi? Iya Ibu. Ebe. Ebe, siapa lagi? Gerda. Gerda, semua nilai bagus. Evi, betul tidak ini? Betul. Mau ganti hadiah apa ini? Boba. Boba. Wih, berapa gelas? Satu aja Ibu. Satu. Oh, kalau nilainya semua bagus, Berarti berapa boba? Berapa gelas boba? Oke, siap. Yang penting nilainya bagus benaran. Kalau tidak benaran itu hati-hati. Ya Ibu. Ya, ya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu telah memaparkan materi Ibu sudah simpulkan tadi, ya. Apa yang kita sudah dapat hari ini kiranya bisa meresap dalam hati dan pikiran kalian. Karena ini tentang kebutuhan ekonomi yang nantinya adalah untuk kalian bisa bawa dalam hidup sehari-hari. Bisa ya? Ya. Sebelum kita tutup doa, terakhir ada doa penutup. Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen, Bapak Guru Pamong yang ada dalam Zoom live hari ini, terutama Ibu Ketua juga sama Ibu Karima. Saya ucapkan terima kasih. Anak-anak Ibu yang terkasih, kiranya apa yang kalian terima dalam materi hari ini bisa bermanfaat. Oleh karena itu kita tutup dengan doa. Satu orang maju, siapa yang bisa bawa kita dalam doa penutup? Silakan. Oke, baik Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sebelum menutup pelajaran pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa yang saya bawakan menurut ajaran agama Islam. Amin. Oke, terima kasih. Kita sudah akhiri dengan doa penutup. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya ya. Ya Ibu. Ya, Ibu.
berdiri. Beri salam. Salam.